Semuanya dipersilakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum memulai proses kita di hari ini, kita akan ada dalam doa bersama. Dan untuk itu Ibu mengundang Nyong Yopi untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengawali aktivitas belajar kita, mari kita berdoa. Doa ini saya bawakan dalam versi agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih atas berkat sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau memberikan hikmat, berkat, bimbingan tangan kasih-Mu sampai aktivitas pelajaran ini bisa selesai. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Abraham Melataun, Hadir Ibu. Alexa Murid Timur, Chelsea Mersasail, Chelsea Sairatu, Dila Kalean, Yakob Orun, Yohanis Papo. Ya. Dari 28 siswa yang tidak hadir dengan alasan sakit, ada 2 orang. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Sebelum kita memulai proses belajar di hari ini, Ibu akan mengetes Anda dalam bentuk asesmen diagnostik. Bacalah pernyataan yang ada itu dengan agar Anda tidak salah untuk memberikan penilaian. Waktunya hanya 2 menit, jadi tolong dipercepat. Sudah selesai? Sudah. Ibu minta ketua kelas Nyong Yanes tolong kumpulkan hasil asesmennya. Ya, terima kasih. Ibu minta semuanya pandangan ke depan. Yang fokus ya. Kita semua perhatikan ada gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar apa? Motor. Yang kedua? Setrika. Yang terakhir? Handphone. Pernahkah Anda melihat alat-alat tersebut? Pernah. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan jika HP atau handphone kehabisan baterai? Siapa yang bisa jawab pasang jari? Ya, Nyongsla? Dicas. Ya, HP-nya dicas. Ada yang punya jawaban lain? Kalau HP kehabisan baterai? Ya, Diisi daya. diisi daya. Oke. Pertanyaan yang berikut, apa yang dilakukan jika motor kehabisan bensin? Anda pernah bawa motor kan? Pernah. Kalau kehabisan bensin, apa yang Anda lakukan? Diisi bensin. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan jika setrika listrik tidak dihubungkan dengan listrik? Apa yang Anda lakukan? Menghubungkan setrika dengan listrik. Apakah Anda bisa setrika baju tanpa menggunakan listrik? Tidak bisa. Nah, sekarang kalau setrika listrik tidak dihubungkan dengan listrik, maka Anda tidak bisa gunakan untuk menyetrika baju. Ketiga alat ini menggunakan apa untuk beroperasi? Energi. Apa lagi? Daya. Daya. Tenaga. Tenaga. Apa lagi? Usaha. Usaha. Semuanya
Ketiga alat ini memerlukan yang namanya energi untuk bisa beroperasi. Dengan demikian, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan bentuk-bentuk energi dasar yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, menganalisis sumber energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan membagikan Anda dalam 5 kelompok sesuai dengan jumlah siswa, dan kita akan ada dalam penyelesaian LKPD. Silakan. Masa jalan-jalan atau nonton YouTube. Anda diminta untuk Listrik menonton video yang ditayangkan. kita masuk ke gantungan bersama yang namanya energi fosil. Lain aja, di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil, atau keringnya itu adalah ke alam. Yang pastinya setelah itu kita juga harus update kebersihan atmosfer bagi energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hingga kini, minyak masih jadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan saja. Kita bisa mencontohkan bangsa daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, Berikan kesempatan, ada yang mau bertanya tentang video tadi? Kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan bahwa bagaimana sikap kita dalam mengatasi masalah atau dampak akibat penggunaan bahan bakar fosil yang terus-menerus. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya, ketika minyak yang berada di bumi kita sekarang ini makin berkurang dan makin habis, cara bagaimana kita sebagai manusia menanggulangi kesalahan-kesalahan yang kita buat untuk membatasi agar minyak yang berada dalam bumi ini tidak habis. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan, Anda akan mengerjakan LKPD. Karena di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan, ada pertanyaan yang sama yang telah teman-teman Anda sampaikan. Di sana nanti Anda bisa temukan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan tadi. Silakan Ibu kasih kesempatan untuk Anda mulai bekerja di dalam kelompok. Kelompok 1 siap? Siap Ibu. Waktu 7 menit untuk Anda menyelesaikan LKPD yang telah Ibu bagikan. Teman-teman di kelompok cari jawabannya. Sudah selesai, itu Ibu akan mempersilahkan Ketua dan Sekretaris Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Semua beri aplaus dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kepada Ketua, saya persilakan. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. 2. Sebutkan apa saja yang termasuk sumber energi. Sumber energi: 1. Energi fosil, 2. Energi matahari, dan 8. Energi gelombang, 9. Energi pasang surut. 3. Sebutkan jenis bahan bakar fosil beserta definisinya. Bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk akibat proses organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu.
Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 4. Di sini kami akan menanyakan apa saja dampak yang terjadi jika kita kehabisan bahan bakar fosil. Terima kasih. Atau sebagai masyarakat, kita bisa melakukan aktivitas setiap hari yang dapat melakukan. Kedua, untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kedua dari sekretaris Ibu Nisa. Diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk dalam bahan bakar fosil? Yang termasuk dalam bahan bakar fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pertanyaan yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil terus-menerus akan mengakibatkan berbagai permasalahan di dunia. Permasalahan apa saja yang akan terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil? Yang pertama, perusahaan bahan bakar fosil mengabaikan polusi udara yang mematikan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan kerusakan tanah. Itu saja dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan? Ingin menanyakan bahwa contoh apa saja bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara, pencemaran air, kerusakan tanah, serta pelangsangan laut. Sekian. Penyebab pencemaran air. Menurut saya, penyebab pencemaran air itu melakukan aktivitas industri dari pertanian, perikanan maupun industri lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil yang mengakibatkan pencemaran air. Masih ada? Kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus untuk Untuk mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami. Lanjut kepada ketua, saya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil. Jadi, jika penggunaan bahan bakar fosil dikurangi, kebutuhan energi harus tetap terpenuhi. Menurut kami, untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil adalah dengan beralih menggunakan energi terbarukan, yaitu energi yang bersumber dari daya matahari, angin, panas bumi, biomasa, dan udara. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5? kelompok 4 dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Keempat, presentasikan hasil diskusi kami. Kepada ketua, saya persilakan. Energi fosil akan habis. Dampak apakah yang akan terjadi jika sumber energi fosil habis? Menurut kami, dampaknya adalah harga bahan bakar akan naik. Yang kedua, banyak perusahaan otomotif rugi. Yang ketiga, pengusaha bahan bakar energi minyak bumi bangkrut. Yang keempat, muncul inovasi energi alternatif. Apakah tanggapan dari kelompok lain? Dari hasil penjelasan bahwa muncul inovasi energi alternatif, ingin saya tentukan inovasi energi alternatif itu dia seperti apa? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Menurut kami, inovasi energi alternatif contohnya penggunaan sumber daya matahari, angin, panas bumi, dan biogas serta udara. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil penelitian. Itu kepada ketua. Soal yang pertama, bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah habisnya bahan bakar fosil?
Solusinya adalah menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari jenis-jenis sumber energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia sebagai berikut: energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biogas. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 yang terakhir ada? Berarti kelompok 5 luar biasa. Semua beri aplaus untuk Demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang, mohon maaf karena kelebihan hanya mengingatkan kembali hasil kerja yang telah dituangkan di dalam LKPD nanti akan dikumpulkan dan akan diberi penilaian. Kemudian Ibu minta dari presentasi kelompok tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil presentasi ini saja? Kira-kira apa yang telah Anda bahas? Apa yang telah Anda ketahui dari proses menonton video sampai dengan proses tanya jawab yang telah Anda lakukan? Ya, silakan Nona Batlayeri. Kami mempelajari bahwa kegunaan energi fosil dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruh atau dampak yang diakibatkan oleh energi fosil. Terima kasih. Iya, telah Untuk merawat akan melindungi bumi dari penggunaan energi fosil yang terlalu berlebih. Sekian. semua beri aplaus dulu untuk kedua teman. Ada yang tahu apa itu energi? daya atau kekuatan, Daya atau kekuatan, apa lagi? tenaga, Ya, tenaga. Daya atau kemampuan untuk melakukan apa? Usaha. Nah, untuk itu Ibu akan tampilkan ini supaya Anda bisa ketahui. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi juga dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi ini tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, pasti Anda tanya, apa saja bentuk-bentuk energi? Iya kan? Ya, Ibu. Ada banyak bentuk energi. Yang pertama, namanya energi apa itu? Ya, energi potensial. Yang berikut, energi kinetik. Yang berikut, energi kalor. Anda pernah dengar energi kalor? Ada energi bunyi, ada juga energi cahaya, ada energi kimia, dan ada energi yang dihasilkan dari sumber energi, yaitu energi matahari, energi air, energi panas bumi, dan energi apa itu? Yang tadi kita telah bahas bersama. Kemudian, sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi yang dapat menghasilkan energi itu dinamakan apa? Sumber energi. Ikut. Nanti Anda bertanya lagi, Ibu apa saja sumber energi? Ya, kalau menurut sumbernya, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, energi primer. Yang kedua namanya energi sekunder. Kemudian, energi primer ini merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Misalnya, apa itu? Batu bara, nuklir, minyak bumi, angin, air, matahari. Kemudian energi sekunder adalah energi yang berasal dari sumber energi. Misalnya energi listrik dan pembangkit listrik. Energi listrik dari pembangkit listrik. Nah, sekarang menurut ketersediaannya, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua juga. Kalau menurut ketersediaannya, energi ada dua juga. Yang pertama, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kalau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi. Jenis-jenis sumber energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia antara lain ada energi matahari, energi angin,
energi air, energi panas bumi, dan energi biogas. Nah, ini contoh energi matahari. Di rumah Nona Saulata kan? Ya. Itu kalau lampu mati, lampu di PLN mati, lampu di Nona Saulata tidak mati. Karena dia menggunakan energi dari matahari. Ya, energi dari matahari. Dia menyimpan energi di sana. Alat itu yang ini, seperti ini. Yang seperti di gambar itu. Energi matahari merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi pada perangkat lempengan logam sel surya sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian ada energi angin. Seperti pada gambar, energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin. Kemudian ada energi air. Energi air merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik. Berikut energi panas bumi. Tadi ada yang bertanya, energi panas bumi ini kayak bagaimana? Salah satu sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geotermal atau yang namanya panas bumi. Kemudian ada juga yang namanya energi biogas. Energi biogas berasal dari limbah organik yang diolah melalui proses anaerobik digest dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Contohnya kotoran sapi. Dari kotoran sapi kita bisa menghasilkan sumber energi. Sampah dedaunan dan sampah-sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup. Yang kedua namanya energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbaharui kembali. Misalnya apa tadi? Batu bara, bumi, dan gas alam. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau ketiganya ini dimusnahkan? Apa yang kita lakukan? Misalnya, kalau ketiga sumber energi batu bara, minyak bumi, dan gas alam ini sudah tidak ada lagi di bumi ini, Beralih ke beralih ke energi ya, beralih ke energi alternatif. Alternatif seperti energi apa? Energi matahari, air. Ya, tadi disebutkan ada 5 kan? Nah, contoh dari energi tak terbarukan ini yang tadi Anda bahas adalah energi apa itu? Fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses ilmiah yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama. Dengan orde jutaan tahun. Jadi gas alam, minyak bumi, dan batu bara ini nanti berjuta-juta tahun baru bisa diproduksi kembali. Kita harus menjaganya supaya jangan apa tuh. Dengan demikian, Anda sudah memahami bahwa energi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia di seluruh penjuru dunia saat ini. Setelah membahas beberapa poin tadi terkait dengan bahan bakar fosil, dapat dijelaskan bahwa bahan bakar fosil memang sampai saat ini masih menjadi salah satu sumber energi. Namun, sayangnya fakta bahwa bahan bakar fosil ternyata lebih banyak memiliki dampak merugikan bagi lingkungan, tentu menjadi keresahan tersendiri. Anda merasa resah tidak? Merasa. Ya. Kalau bahan bakar fosil ini mengganggu lingkungan Anda, kita di laut ini tidak terasa karena tidak ada industri-industri atau pabrik besar-besar yang limbahnya mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Tapi kalau Anda nonton di televisi, di Jakarta misalnya, perusahaan minyak dan sebagainya, limbah-limbah itu sangat mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidup orang-orang yang ada di sekitar pabrik itu. Bisa? Ada yang bisa membuat kesimpulan dari yang tadi dijelaskan? Yang lapor silakan. Terima kasih atas informasi yang diberikan.
dari penjelasan Ibu tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dari penjelasannya, Suara diperbesarnya. kita bisa mengetahui energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan seperti Semua ber- Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda siap masuk dalam asesmen sumatif? Siap, Bu. Ada 5 pertanyaan yang nanti Ibu kasih untuk Anda. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ini sesuai dengan yang tadi Anda diskusikan dan penjelasan singkat yang baru Ibu sampaikan. Bisa? Bisa, Ibu. Jangan menyontek. Kerja sendiri, percaya diri, Anda pasti bisa. Ketua kelas, Nyumlapo tolong kumpulkan hasil kerja. Selesai Ibu periksa. Terima kasih. Ada sebuah pesan dari Jessica NS Yourko. Butuh sebuah keberanian untuk memulai sesuatu, Ibu, dan butuh jiwa yang kuat untuk menyelesaikannya. Teruslah berusaha untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, namun menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih. Proses belajar kita di hari ini boleh berakhir. Dan ada sebuah angket lembaran survei dari Anda untuk proses belajar hari ini. Kemudian ada catatan di situ, Anda bisa tulis untuk indah. Ya. Mohon perhatian ke depan. Kita boleh berakhir dengan proses belajar mengajar hari ini. Apakah Anda merasa senang? Senang. Apa yang tadi telah kita pelajari bersama bisa dijadikan sebagai bekal untuk nantinya Anda meraih masa depan yang lebih cerah. Semoga Anda nantinya bisa menjadi orang-orang yang berguna. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengundang ketua kelas untuk membawa kita di dalam doa. teman-teman yang guru, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Namun sebelum saya membawa doa, karena saya membawa doa ini dalam versi agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Syukur, ucapan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan karena cinta kasih dan berkat karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami telah selesai melakukan aktivitas pembelajaran di hari ini. Ya Tuhan, berkati kami apa yang telah kami pelajari di hari ini, maupun dalam melakukan aktivitas kami dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, berkati juga Bu Guru, berikan beliau kekuatan, kesehatan yang baik, agar beliau bisa membimbing, mendidik, dan membina kami untuk menjadi manusia yang lebih baik. Inilah kami Tuhan dengan doa dalam permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu sampaikan banyak terima kasih untuk peserta didik sekalian. Terima kasih juga untuk Ibu Wakasek Kurikulum yang sudah bisa sama-sama ada di dalam kegiatan proses belajar mengajar di hari ini. Untuk semua proses di hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya, kita semua punya selamat siang, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, salam.